Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Teknik Pengolahan Video dan Audio. Untuk kali ini kita akan membahas mengenal karakter video. Jadi kita akan mengenal atau mempelajari berbagai macam karakter video. Kita lanjut. Mengenal berbagai format digital video. Nah, sekarang kita menggunakan digital video karena zaman sekarang video-video tersebut sudah menggunakan sistem digital, tidak menggunakan sistem analog lagi. Jadi penyimpanannya pun juga menggunakan hard disk, menggunakan memory card. Ya. Sekarang kita belajar membahas tentang digital video. Nah, format-format video itu apa saja? Ya, nanti kalian bisa browsing lebih lengkap lagi format-format video digital itu apa saja. Nah, di sini saya jelaskan yang umum sekali yang kita kenal. Yang pertama adalah MPG. MPG, kemudian AVI, kemudian MP4, kemudian FLV, kemudian MKV. Kemudian 3GP, dan ini yang terakhir adalah MOV atau MOV. Nah, sekarang kebanyakan menggunakan MP4, format MP4, karena format MP4 itu mutunya, hasilnya juga bagus, dan filenya tidak terlalu besar. Ya, ini adalah MP4. Nah, MPG dan AVI itu sekarang sudah mulai jarang digunakan. Mungkin MPG saja. MPG ini nanti digunakan untuk kalau membuat DVD atau VCD, itu menggunakan MPG. Kemudian FLV ini adalah untuk video untuk flash. Jadi kalau kalian membuat nanti CD interaktif, ada videonya, jadi dirubah dulu ke dalam format FLV. Ini adalah flash movie. Ya. Kemudian MKV. MKV itu biasanya digunakan untuk streaming film, ya, atau video-video yang panjang, itu menggunakan format MKV. 3GP ini biasanya digunakan pada HP Nokia, ya. Nah, HP Nokia. Ini frame rate-nya atau kecepatan frame-nya juga rendah. Kemudian MOV. MOV itu adalah buatan dari Mac atau Apple. Ya, jadi kalau Anda menggunakan komputer, kemudian operating sistemnya adalah Mac, nanti kalau Anda membuat video itu nanti hasilnya adalah MOV. Ya, MOV itu biasanya digunakan untuk kamera Canon. Kalau kalian punya kamera Canon yang DSLR, itu nanti videonya dalam format MOV. Nah, demikian. Nah, ini adalah contoh gambarnya, adalah contoh sebuah video. Ini adalah hasil rekayasa saya menggunakan Adobe After Effects. Anda bisa lihat di sini ada dinosaurus, ada robot. Dinosaurusnya sedang menyerang robot dengan mengeluarkan efek api. Nah, ini bisa dibuat menggunakan After Effects. Nah, lanjut. Video codec. Apa itu codec? Codec adalah singkatan dari encoder dan decoder. Adalah software yang mengubah suatu format video menjadi format video yang lain. Jadi setiap aplikasi atau program pengolahan video, misalnya contohnya Adobe Premiere, itu sudah disertai dengan codec. Ya, dengan codec. Nah, kemudian codec digunakan pada proses rendering.
Nah, pada proses rendering Anda nanti akan menggunakan kodek. Di dalam kodek, berbagai format video bisa dipilih karena software pengolah video sudah dilengkapi aplikasi kodek tersebut. Nah, di dalam kodek tersebut diantaranya adalah H264. H264 itu adalah ya semacam kodek juga di situ. Kalau di dalam Adobe Premiere Anda nanti bisa menjumpai ini H264 adalah kodek yang sangat populer digunakan pada saat ini. Format video yang dihasilkan adalah MP4. Jadi sekarang video banyak sekali menggunakan format-format MP4. Kemudian di dalam kodek H264 kalian bisa memilih format MP4. Jadi biasanya H264 itu mengeluarkan format MP4 untuk berbagai macam keperluan. Misalnya untuk presentasi standar, ya untuk video tersebut dipresentasikan, kemudian untuk diupload ke YouTube, untuk diputar di Android dan sebagainya. Anda nanti bisa memilih di dalam H264 tersebut. Berikut resolusi, ya, resolution. Resolusi adalah ukuran frame atau bingkai. Jadi ini adalah gambar video. Ini adalah bingkai, ya, yang Anda lihat ini adalah bingkai. Itu adalah lebar, width, ya, ukuran lebar, width ini di sini, dan ukuran tinggi. Ini ukuran tinggi, height ada di sini bisa dibaca. Kemudian ukuran resolusi dinyatakan dalam pixel. Ya, jadi misalnya contohnya di sini misalnya saya ambil 1280 pixel ke tingginya 720 pixel. Contohnya demikian. Ya. Ini adalah ukuran resolusi. Berikut aspek rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Ya. Aspek rasio adalah angka perbandingan ukuran lebar dan tinggi frame. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh aspek rasio. Nah, ini adalah video standar 4:3. Ya. Jadi kalau kita ukur misalkan menggunakan sentimeter, ini anggaplah misalnya ini 40 cm. Kemudian tingginya heightnya itu adalah 30 cm. Itu contoh, ya. Jadi ini perbandingannya adalah 4:3. Ini istilahnya aspek rasio 4:3. Ini adalah video standar. Dan lanjut. Aspek rasio 16:9. Itu biasanya disebut dengan widescreen atau layar lebar. Nah, kalian lihat tadi perbedaan yang tadi ya. Di sini adalah layar lebar, melebar layarnya. Ini adalah perbandingannya adalah 16 untuk width-nya, kemudian untuk height-nya adalah 9. Saya ambil contoh misalkan video tersebut kalau kita ukur dengan sentimeter. Nah, anggaplah misalnya ini 16 cm, kemudian tingginya adalah 9 cm. Gitu ya. Lanjut. Berbagai resolusi frame video. Nah, ada banyak sekali sebetulnya resolusi standar. Ini saya ambil yang secara umum saja. DV itu biasanya digunakan untuk di dalam DVD. Ya, kalau kita burn ke dalam DVD, itu nanti resolusinya adalah 720 kali 576. Jadi 720 itu adalah lebarnya 720 pixel, kemudian tingginya adalah 576. Ya. Kemudian HDV. HDV itu adalah singkatan dari High Definition Video. Itu resolusinya adalah 1280 kali 720. Nah, ini adalah sudah termasuk layar lebar, ya, widescreen 16:9. Kalau Anda ini dikecilkan, angkanya dikecilkan, nanti akan didapat ini adalah perbandingannya 16 dan 9. Ya, itu. Ini yang HDV. Kemudian yang kedua adalah VHD, adalah Very High Definition Video. Itu lebih tinggi lagi, ya. Ukuran lebarnya adalah 1440 pixel, kemudian ukuran
tingginya adalah 1080 pixel. Dan ini juga perbandingannya 16:9. Ini termasuk video layar lebar juga. Kemudian berikutnya adalah DCP. DCP itu adalah Digital Cinema Packet. Jadi format video atau film yang digunakan untuk bioskop. DCP 2K itu disebut 2000 pixel. Nah, di sini yang dimaksud 2000 pixel adalah tinggi height-nya. Tidak tepat 2000 pixel, mungkin agak kurang sedikit gitu ya, 1900 berapa gitu. Jadi dia dibulatkan saja jadi 2000 pixel untuk width-nya, untuk height-nya. Nah, kemudian ada lagi yang DCP 4K, ini lebih bagus lagi ya. Ini digital untuk bioskop juga. Resolusinya lebih tinggi lagi, 4000 pixel. Jadi width-nya adalah 4000 pixel. Ini yang dua ini adalah untuk sinema atau untuk bioskop. Ya. Nah, di sini disebutkan DCP adalah format video atau film untuk bioskop. Sebetulnya masih banyak ukuran-ukuran resolusi, tapi yang umum sekali digunakan adalah ini. Ya. Oke, kita lanjut. Frame rate atau kecepatan frame. Jadi video itu sebetulnya terdiri dari serangkaian gambar-gambar diam atau foto-foto. Ya. Kemudian gambar-gambar diam itu diputar dalam satu kurun waktu. Misalnya dalam 1 detik itu 25 frame. Ya, jadi diputar waktunya 1 detik, 1 detik itu 25 frame. Nah, itu adalah kecepatan, ya, kecepatan video atau film. Video adalah serangkaian gambar diam yang diputar dengan kecepatan tertentu. Oke ya. Kecepatan video dinyatakan dalam jumlah frame per detik. Disebut frame per second. Atau disingkat jadi FPS. Ya, tolong perhatikan. Jadi kecepatan video itu dinyatakan dalam FPS, frame per second. Kemudian standar kecepatan video itu sebetulnya banyak sekali, tapi yang umum digunakan adalah 24, 25, 30, 60 fps. Ya. Tuh. Untuk standar bioskop biasanya menggunakan 24 fps. Ya. Untuk bioskop itu menggunakan kecepatan frame-nya hanya 24 fps. Oke, kita lanjut. Mengenal sistem broadcast televisi. Nah, kalau Anda membuat suatu video, kemudian untuk ditayangkan di TV, ya, perhatikan. Nah, di sini kita lihat, setiap negara memiliki standar video untuk di-broadcast pada siaran TV. Ya, tiap-tiap negara itu beda-beda standar videonya. Misalnya PAL. PAL itu singkatannya apa? Nanti kalian bisa browsing ya. Apa singkatan PAL, apa singkatan NTSC. PAL itu menggunakan kecepatan frame 25 fps. Ya. Di Indonesia menggunakan TV di Indonesia menggunakan sistem PAL. Ya. Jadi studio pemancar TV di Indonesia itu menggunakan sistem PAL. Sudah standar. Kemudian ada NTSC. NTSC itu menggunakan kecepatan frame-nya 30 fps. Nah, ini biasanya digunakan di Amerika dan negara-negara lain. Mungkin kalian bisa browsing negara-negara mana saja yang menggunakan PAL, negara mana saja yang menggunakan NTSC. Nanti kalian bisa browsing. Kita lanjut. Apakah perbandingan video dengan film? Nah, ya, kadang-kadang kita masih rancu, ya, membedakan video dengan film. Video adalah multimedia content production. Mungkin di kelas 1 atau di kelas 2 ya, kalian sudah mengenal apa itu multimedia content production dan multimedia communication. Ya. Jadi video itu termasuk dalam multimedia content production. Artinya video tersebut dianggap sebagai data yang belum diolah, masih raw. Jadi masih mentah. Jadi video yang baru kalian shoot, kalian ambil menggunakan kamera, itu masih disebut dengan video. Ya, masih mentah. Nah, sekarang film
Film adalah multimedia communication. Nah, artinya data yang sudah diolah. Jadi datanya apa? Video, ya, sudah diolah atau yang sudah bersifat informatif. Nah, jadi kalian di film kalian bisa menyimak suatu cerita, ya, suatu cerita secara berurutan, ya, bisa dimengerti apa pesan-pesan yang ada di film tersebut. Nah, itu sudah bersifat informatif, ya, dan bisa dinikmati oleh publik. Jadi publik nanti bisa mengetahui, misalnya kalian nonton film cerita, ya, kalian bisa mengikuti cerita tersebut. Tapi kalau kalian lihat video, nah itu apa, ya, mungkin hanya ya video begitu aja, kalian tidak mengerti apa maksud video tersebut, ya. Itu bedanya, beda video dengan film. Ya, tolong diperhatikan, ini sering keluar di dalam ujian, sering ditanyakan. Oke, kita lanjut. Ya, cukup sekian dulu kita pengenalan secara umum tentang karakter atau sifat-sifat dari video. Harap dipelajari dan dipahami, ya, PowerPoint ini. Atau kalau ingin mendengarkan penjelasannya, ya seperti ini, ada saya berbicara di sini memberikan penjelasan. Silakan klik link videonya, ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.